Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OMG TV. Dan apa kabar semua? Masih bersama kita di segmen Ngobras. Ngobrol asik santuy, membahas hal yang perlu dibahas tanpa batas sampai tuntas. Halo MG. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Setelah kita sudah lama nggak bikin konten ya. Lama banget. Lama banget. Nah ini by the way teman-teman, kita ini segmen baru. Segmen baru itu Ngobras. Ngobrol asik santuy. Nah di setiap segmen itu kita bakal mendatangkan seorang bintang tamu yang pastinya informatif dan edukatif buat teman-teman. Dan pastinya dia seorang berpengaruh lah ya, influencer gitu ya. Salah satu kreator gitu. Oke. Nah selama pandemi kamu ngapain aja nih? Kalau aku kayak biasa ya, kerja masih tetap, di rumah juga ngurus anak dan suami. Itu aja sih. Ngobrolin masalah kreator. Di hari ini Ya. kita bakal obrolin masalah seputar Kreator. konten kreator. Ya. Dan kebetulan yang datang di hari ini yang kita undang itu seorang konten kreator, YouTuber Yang udah terkenal sekota Jambi, iya kan? Ya. Terus ini juga buat teman-teman yang lagi nonton, ini di hari ini kita akan membahas suka dan duka menjadi seorang konten kreator selama pandemi. Penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran kan? Nah, langsung aja nih, orangnya udah ada di sekitar kita dan kita sapa nih. Selamat sore Bang Oje. Sore, Mami Jenny, Om Henry. Wah, siap. Asik banget ya. Ngemil apa ini? Dak kini kamu ngundang aku, makanan kamu bagi, air minum dak ketik. Kesedang aku kalau Oh meleko. ya, siap. Oke, nih kayaknya minuman udah pesan belum? Udah tadi. Ini Bang Oje, spesial nih buat Kan Bang Oje. mantap. Iya, oke. Minum kita. Oh, siap. Wih, enak. Itu by the way ini minuman apa nih? Mereknya? Buah nago. Buah nago. Oke. Guys, jadi kalian penasaran kan dengan Bang Oje ini seperti apa dan dia itu seorang konten kreator apa? Iya. Kamu tahu nggak? Tahu dong, karena karena aku udah sering banget nih Iya. nontonin YouTube-nya Bang Oje. Iya, aku juga sudah sering banget dan udah kita subscribe, bahkan setiap dia videonya muncul kita selalu tonton. Iya, selalu tonton. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana sih sosok seorang Bang Oje di kreator YouTube, penasaran? Langsung aja kita lihat nih cuplikannya. Sah. Kalau misalnya kau bisa duit 2 miliar, duit itu nak kau apon sah? Wow. Yo. Banyak duit 2 miliar tu je. Nah, nak kau apon kira duit. 2 miliar tu bisa beli rumah, Rumah itu, beli kebun, beli kebun, beli mobil. beli mobil. Dapat kau untuk ke bini tu. Bini pula. Bini pula. Ayo, tak yo. Nanti kau sebut ke bini kau. Dan kalau kau kita duit 2 miliar tu untuk apa pula? Kalau aku bisa duit 2 miliar tuh, Ha. aku semiliarnya nak aku bagi ke anak-anak yang terlantar di tengah jalan tuh, jalanan tuh. Nah, bagi kau tu. Yo, aku baik masa. Ha, 1 miliar tu pula. Asa miliar tuh, apa 500 aku bagi ke panti asuhan, 500 aku bagi ke masjid. Habislah. Habis lah. Ha, dah tu kau tak dapat apa-apa lah. Iya lah sah. Ha, dah tu anu lagi. Kita menghayal pula. Benar pula. Kok bisa selucu itu ya? Iya, sumpah paten banget lucunya. Asli itu wah gila sih, wah gila banget itu lucu dan itu konsepnya tuh menghayal. Iya. Kok bisa itu menghayal? Jadi udah habis menghayal lagi, kalau udah menghayal habis menghayal lagi gitu. itulah gawe Bang Oje kan. Guys, jadi buat kalian nih, ini adalah Bang Oje. Jadi seorang kreator YouTube yang terhits dan terkenal di kota Jambi. Iya. Seprovinsi Jambi. Nah, kota Jambi dah. Wah, sombong ya? Seprovinsi Jambi. Seprovinsi Jambi boleh. Malahan lah keluar negeri. Wow. Keluar negeri guys. Nanya B. Ya, jangan. Nah ini Bang Oje nih, aku mau tanya nih, selama pandemi nih kegiatannya apa sih? Yang Bang Oje yo.
Bang Oje. Kalau Bang Oje ini nyari Pinang. Oh, dari Pinang. Iya. Nyupir tuh kayak Bang Oje kan. Bener-bener. Itu di perfilman. Iya. Kalau kehidupan sehari-hari lain lagi. Apa itu? Ya kalau kehidupan sehari-hari kebetulan saya kerja di Dinas Perhubungan Batanghari. Oke. Terus udah punya pacar, istri atau udah punya anak? Alhamdulillah istri satu, Satu. anak baru 2. Kira-kira ada nama nggak? Kalau istri enggak, Kalau anak insya Allah. yakin Gas istri terus. nggak nambah. Tancap gas. Nah ini nih, kita bakal ngobrolin seputar duka dan duka seorang kreator. Ya artinya kan kalau di kreator itu dikatakan kreator itu seorang yang kerja di dunia digital. Nah kalau dilihat ini kan ternyata Bang Oje itu sibuk banget nih, banyak kegiatan, pekerjaan juga ada gitu kan. Nah, terus bagaimana cara Bang Oje mengelola waktu untuk kerja, untuk waktu untuk keluarga, itu gimana? Yo, padek-padek kita lah lagi ngatur ya, yo. Padek-padek kita. Padek-padek kita. Kalau di saat waktu kerja ya kita kerja, di saat di rumah untuk keluarga. Dan juga di saat syuting juga ada hari-hari tertentu gitu. Enggak pula tiap hari, dah. Oh, udah tiap hari. Dah. Berarti artinya ada jeda waktu antara kerja, syuting dan keluarga Yo. gitu. Dan memang sudah benar-benar diatur gitu ya. Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Apalagi dalam tahun ini kok tahun politik. Oke, cukup batas politik aja. Yo. Nah, nih Bang Oje sedikit membahas pandemi nih ya. Gimana sih agar kita tetap produktif selama pandemi itu gimana caranya? Cuman wah, itu pening pala Bang Oje nyawa kalau mau gawe-gawe bertanya mulai tuh. Kayak gila dah. Oke. Yang lain dulu. Oke, jadi Bang Oje sampai sekarang masih tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah walafiat. sehat walafiat. Iya. Oke, nih aku mau tanya nih, apa sih prioritas utama yang kamu capai atau yang ingin kamu capai terutama di sosial media, di platform YouTube sebagai seorang YouTuber? Prioritas utamanya? Coba bahas gitu lah danyo tuh. Apa ya? Tujuan utama Bang Oje jadi content creator tuh apa sih? Betul, benar. Kan jelas. Ya, oke. Kalau Bang Oje tuh macam kok. Yang penting niat Bang Oje bisa menghibur kawan-kawan. Kalau kawan-kawan bisa tertawa, berarti kawan-kawan tuh senang gitu kan nengok Bang Oje, ya itu. Oh, tujuannya menghibur. Menghibur. Enggak tujuan ini. Nah, mencari cuan kali. nah itu kita anggap bonus. Oh, siap, dianggap bonus. Nah, terus apa sih yang dikhawatirkan nih seandainya kalau misalnya pandemi nggak berakhir, yang Bang Oje khawatirkan apa? Apakah tetap produktif di dunia digital seperti ini? Kan karena gini, pernah nggak sih MG kan dengan adanya pandemi seperti ini, yang orang tiba-tiba itu orang biasa, tiba-tiba berubah haluan menjadi YouTuber, Iya. membuat musik, cover dan segala macam ya kan. Benar. Dan dia itu nggak tahu aku ini sebagai seorang apa, ikut-ikutan gitu loh. Nah kalau Bang Oje ini kan sudah pasti nih, dia memang sebelum pandemi ya Bang ya? Iya, Ya kan? Sebelum pandemi memang sudah sebagai seorang konten kreator, ya kan? Komedian. Nah lebih tepatnya konten kreator, komedian. Disebut nggak nih? Apa ya? Ada deh pokoknya. Tuh aku sebenarnya penasaran nih, Om Di. Ini kan kita kan kenal Bang Oje nih awalnya kan dari konten komedi itu. Benar. Terus kan ini sekarang udah nggak nih. Iya. Pengen tahu sih sebenarnya apa sih alasannya nggak lagi jadi terlibat di konten yang lama itu. Jadi gini, kalau kalian berbicara masalah keluar dari komedian itu tidak sebenarnya. Jadi sebenarnya komedi bulat terakhir itu masih aktif, tapi yang harus diklaim diganti dengan rumah kreator, apa namanya itu? Rumah kreatif. Rumah kreatifnya, rumah Ya, produksi lah tempatnya. Rumah produksi kan berarti komunitasnya Bang Oje ini produksian kontennya itu komunitas ya, berbau komunitas karena melibatkan lebih dari satu orang. Benar. Dan berbagai karakter masing-masing Iya. Jadi kesimpulannya KBT itu bukan hilang ya? Bukan hilang, masih ada. Masih ada, cuman ganti haluan. Ganti rumah produksi. Nah, itu tepatnya. Oh iya. Nah, ini aku mau tanya nih. Seberapa sering sih bikin vlog di YouTube pribadi atau vlog atau YouTube-nya di YouTube yang Sebelah. komunitas? Komunitas. Ya, YouTube-nya komunitas. Terus
ceritain dong awal mula sampai terjun ke dunia YouTube. Secara kan Bang Oje ini nggak ada buat jadi seorang kreator kalau aku lihat ya. Iya. Bener kan kalau aku lihat? Pasti awalnya nggak kepikiran kan kok Tiba-tiba, bisa ya? iya. Tiba-tiba Bang Oje langsung jadi mega superstar yang wow. Wow. Bang Oje. Wow. Wah, Bang Oje. Ngeri kali. Ngeri kali ini wah gila sih banget nih. Ini bukan main-main Iya, pokoknya. iya. Pokok ceritain dong gimana awal cerita masuknya. Jadi kalau saya cerita sedikit, awalnya kita cuma main-main. Heeh. Di dalam satu tim itu kan ada perkumpulan sekumpulan warga. Ya, warga. Tapi Sekumpulan warga kan? iya, sekumpulan warga. Niatnya cuma main-main untuk buat video gitu kan. Oke. Dan akhirnya dibuatlah satu channel gitu ya, channel YouTube. Akhirnya video tersebut kita coba untuk Dipublish. apa namanya tuh? Ya, di-post. Diaplikasikan. Nah. Dipublik. Maklum lah Bang Oje itu udah paham aman. Yo. Nah. Bahasa lucu lah, pokoknya pening kepala aku kalau buat dekat balik lah. Yo, jangan balik Bang. Ayo. Masih banyak Itu masalah yo. Terus Nah, jadi gini Menko. Awal mulanya ide kami berkembang itu gara-gara Sungai Batanghari surut. Oke. Sungai Batanghari surut. Nyambung enggak? Nyambung. Berarti ini komunitasnya di salah satu desa. Iya. Di salah satu desa, yaitu desa apa? Desa Trate. Desa Trate. Makanya disebut itu komedi budak Trate. Oh, berarti channelnya dulu komedi budak Trate. Sekarang masih? Masih komedi budak Komedi Trate Budak Trate masih. gitu. Oh ya, oke. Terus lanjut. Nah, ya setelah itu lanjut alhamdulillah seminggu 2 kali kita upload gitu kan. Dan akhirnya kawan-kawan pada semangat, termasuk saya juga semangat. Akhirnya berjalannya waktu, kita dimonetes dan mulailah dapat duit. Wah, berarti channelnya udah monetes ya? Oh, sudah dong. Monetes. Iya. Oke. Itu keren banget. Alhamdulillah ya. Ada rezeki ya. Oke. Nah, mau tanya nih, dari semua karya Bang Oje nih, ada nggak yang sesuai dengan kisah nyata? Ada. Jadi kan memang basic komedi itu kan, kalau komedi itu kan ada yang dibuat, ada yang sesuai dengan kenyataan. Iya. Dan kalau orang sebagai kreator komedi itu nggak bisa buat-buat loh MJ. Ya kan, kalau kayak kita mau jadi pelawak, basic kita nggak bisa pelawak, jadi nggak bisa dibuat-buat. Artinya itu kayak spontanitas. Nah itu ada nggak sesuai dengan kisah nyatanya Bang Oje atau dengan kehidupannya Bang Oje ini memang kesehariannya itu kayak Ya begitulah. ya suka ngelucu, ngelawak gitu. Kalau keseharian saya sama di film yang berjudul Komedi Budak Trate itu sama persis dengan keseharian sebenarnya gitu. Oh. Yang ugal-ugalan gitu kan. Kayak oje-ojean. Tahu arti oje itu tahu enggak? Ah ya, tahu Oje itu apa? Oje itu kalau dusun kami itu kegatalan. Oh, Nah, itu gatalan. Kalau gatal digaruk dong. Ah, iya benar. Bang Oje berarti Bang Gatal gitu. Iya, Berarti Bang apa nih? Gatal. Kegatal-gatalan. Bukan gitu ya. kata-katalan itu kan, Jadi- lain. Jadi pilih lagi. Lain lagi. Oke. Ganjen. Bakso kota Ganjen. Beda sama kalau berarti Abang ini seorang laki-laki di desa yang ganjen gitu. Yo. Suka- Nggak bilang Ganjen dah, salah. Buaya nggak sih? Nggak. Nggak buaya ya? Nggak. Nih langsung nih kita mau tanya nih. Yang pertama kali punya ide dari project ini siapa dan bagaimana tuh sistemnya? Kalau yang punya ide itu ya kita dalam sekumpulan itu Ide bersama. ide bersama. Nggak mungkin, kalau ide bersama nggak mungkin. Pasti ada salah Pasti ada satu salah satu pencetus. Ah. Orang, oh ini, yaudah yuk kita buat video. Nanti ini bla 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 kita posting gitu. Yang ide dan bagaimana sistem kerja gitu. Ide Wah. pertama. Nih agak menjebak nih pertanyaan dari OHM di TV nih. Agak gimana jawabnya gitu. Sengaja. Kalau masalah itu kita itu punya teman Oke. Tapi nggak mesra. nggak mesra ya kan. Iya. Namanya Oke. dia itu setahu saya dia itu apa namanya? Kameramen segala macam gitu. Jadi dialah yang pencetus awalnya gitu kan. Kita buat video yuk gitu. Dan awalnya itu maka kita bilang kepa. Kita memang mencari kepa, Mami, di Sungai Batanghari itu. Tahu kepa? Bukan. Kepa itu kayak kerang laut gitu. Kerang sungai. Nah, itu kerang sungai gitu. Kerang kampung. Kerang kampung. Nah, gitu.
Itu kepa, Bukan makanya bukan kepo. Ah. Nah gitu. Jadi awalnya gitu kita buat video, kita iseng-iseng buat kita upload gitu kan. Akhirnya alhamdulillah semakin banyak penonton, subscribe-nya Ya, benar, gitu benar, kan. benar. Kita semakin semangat untuk membuat konten gitu. Nah itu waktu di awal itu kan berarti tadi saya lupa saya namanya yang itu tadi, berarti dia itu ada nggak maksudnya teman-teman membuat suatu komit untuk sistem kerjanya seperti apa? Secara nih ya, secara kalau kita oke nih Bang Oje berarti jatuhnya di komunitas sebagai seorang karakter kreator YouTube yang bukan editor ya gitu. Jadi sebagai artisnya gitu loh. Nah itu ada nggak Bang Oje sekali lewat baca-baca tentang aturan YouTube bla 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 segala macam, seperti apa nanti konten YouTube kita ke depan gitu loh? Kalau Bang Oje pribadi nggak ada gitu. Nggak ada ya? Yo, karena Bang Oje itu fokusnya main gitu kan. Karena tadi ingin menghibur. Iya, karena kan komitmen awalnya menghibur tuh. Kalaupun ada sudah monetis dapat duitnya itu saya anggap bonus gitu. Dan itu nggak ada disentuh sama sekali untuk kerjasama seperti apa? Nggak ada. Oke. Nggak ada MOU ya bahasa apa namanya? Ya, perjanjian. Nggak ada perjanjian dari awal gitu. Oke. Bang Oje ini sekarang jatuhnya udah keluar. Maksudnya keluar apa ya? Bukan keluar dari Komedi Bedak Teratai, artinya keluar dari manajemen yang lama, move ke manajemen yang baru. Nah sekarang kan jatuhnya kan Bang Oje ini kreator sendiri ya. Nah itu komitmennya menjadi seorang kreator itu dengan diri sendiri itu seperti apa komitmen sebagai seorang kreator? Kalau Bang Oje menanggapinya dengan adanya support kawan-kawan dan Bang Oje juga lah kepalang terjun ke komedian kau namanya. Yo nang kata orang gue dak mami ya, kepalang basah mandinya lah ya dak. Kini tuh Cek None Bang Oje lah terjun, tapi tidak terjun ke sungai. Karena Bang Oje tidak suka berenang. Bentar, Cek None ya? Cek None. Tahu nggak Cek None apa? Tahu dong. Pura-puranya. Jadi memang harus benar-benar kalau udah terjun ke palang basah, basahin basahnya. Totalitas. Totally. Dulu anggotanya ada berapa? Di Komedi Bedak Teratai? 15 banyak ya. Banyak. Itu 15 udah termasuk pemeran, anggota, ke kru dan kameramen atau Yo, galau lah dalam tuh. 15 orang. 15 orang. Nah, yang aktif dalam karakter acting di dalam itu berapa orang? Bang Oje. Pertama lah ya. Ya, pemerannya. Bang Oje, Preti, Mak Preti. Tahu nggak Preti sama Mak Preti? Tahu lah kan pernah datang tuh di OMG TV. Jadi Mak Preti dan Preti itu kemarin pernah masuk di pernah kita undang. Iya, kita undang di salah satu konten kita mukbang. Makan bakso yang 15 mangkuk itu. Iya. Kan lupa aku kan kelebihan cakap lagi itu dipotong. Bang Oje, Mak Preti. Nyai Preti. Nyai Preti. Papa Isa, Mama Bella. Isa, Mama Bella. 3 bidadari. 3 bidadari. 7. Oh, 3 bidadari berarti 7, 8, 9. Comot. Nah, Comot itu baru. Comot tak tahu. Waduh. Comot itu kalau nggak salah anak kecil ya? Anak kecil. Berarti tidak kecil. nonton kami. Ini yang baru atau yang lama? Yang lama dan yang baru ada kalau nggak salah. Dua-duanya. Iya. Ya ampun. Comot itu anak kecil yang memang bener-bener Yang mukanya comot. Comel banget gitu. Comot mukanya banyak. Di bedakin berselepungan bedaknya gitu. Berselepungan. Terus gimana MJ? Nah, misal nih andai kata ada produser film yang mau merekrut Bang Oje jadi salah satu aktris di rumah produksinya. Terus tapi ini Bang Oje harus ninggalin ini nih KBT terus. Nah, benar tuh, benar. Tuh gimana Bang Oje? Wah, tidak bisa lah macam tuh. Yakin. Kita iming-imingi cuannya lebih gede. Cuannya. Gimana? Jujur kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi tuh tertarik banget. Secara kan kita memang ini platformnya media YouTube yang memperkenalkan seorang Bang Oje. Ini aku sebagai Bang Oje. Ada salah satu produksi perfilman yang mau ngerekrut jadi kerja di salah satu itu, dan aku mau. Kalau aku mau, artinya kita harus menjelaskan dulu sih sama tim. Kalau Bang Oje seperti apa, mau nggak sih sebenarnya? Gimana nih Bang Oje? Kalau gini kan mulai Bang Oje kan belum sampai ke ujung bercakap. Kamu udah motong, enggak? Penjelasan Bang Oje belum. Kini malah kalau kamu nyebut yang tak butuh duit itu nyomong. Zaman gini kau butuh duit kalau enggak. Ketika kontrak Bang Oje jelas di TV lain tuh lagi, akan Bang Oje jelaskan dengan tim. Dan itu akan dibagi waktu.
Untuk shooting dengan KBT, shooting dengan TV yang ikut tadi, kan macam itu. Jadi ini kesimpulannya ada kemungkinan ya untuk Mau. tetap menjalankan KBT tapi pengen juga masuk ke TV lain. TV lain gitu. Nah gini kalau mau tahu, Mak Preti dengan Nyai Preti itu sudah dikontrak sama TV sebelah. Wow. Keren. Selamat ya buatnya Mak Preti dan Nyai Preti. Iya, iya. Semoga sukses. Ya, Amin. dan jangan lupain Bang Oje, harus diajak juga Bang Oje. Nah, ini Bang Oje kan jadi balik lagi ke obrolan yang tadi tuh. Ya. Kalau misalnya nih Bang Oje ditarik tapi bukan di kota Jambi, artinya misalnya di Jakarta iya. yang lebih besar. Nah, otomatis kan mulai dari segi fansnya, pemasukan semua segala macam kan lebih menjanjikan, Ya. ya kan? Nah, itu apakah ada nggak mungkin sedikit pemasukannya bakal dikasih ke bagian KBT atau gimana gitu? Yo kalau pribadi Bang Oje, niat Bang Oje memang ada gitu kan. Kalaupun Bang Oje di kontrak TV sebelah, karena yang membesarkan Bang Oje menjadi Bang Oje ini KBT, Komedi Bulat Rate. Sombong amat. Bukan sombong, tapi songong. Iya, oke berarti Bang Oje ini memang orangnya tuh humble. Humble tuh apa yang pedas nih? Iya, Itu sambal. Oh itu sambal. humble. Bang Oje ini bukan tipe- Humble itu yang Transformer nggak sih, Humble Bee? Sumpah ya. Jadi Bang Oje ini tipe orang yang dia nggak akan lupain Teman. Berarti Berarti TV Bang Oje setia. Itu Ya. maksud Mami Jenny. Iya, betul sekali. Artinya nggak kacang lupa. Kulit. kulitnya. Ya. Oke. Boleh. Nah, ini aku mau tanya nih. Yang selalu bikin ide cerita dan prosesnya itu gimana? Siapa? Kalau sewaktu masih diproduksi Sama. pertama, itu setelah kami kumpul nama apa? Briefing apa? Briefing, Rapat lah cek nona dah. Rapat. Waktu kami rapat tuh ya sama-sama mencari ide ceritanya. Waktu yang rumah produksi yang kedua, awalnya dituliskan naskah oleh produsernya gitu kan. Akhirnya tetap juga sama-sama gitu, sama-sama menjalani gitu. Nah, itu lebih enjoy yang memang di skrip atau yang ada yang memang memberikan naskah atau langsung kayak spontanitas Spontanitas. gitu. Kalau Bang Oje pribadi, enaknya spontan lah. Spontan. Iya. Karena kalau terlalu di briefing naskah itu kita kesannya kayak kaku Iya, gitu aja. tapi itu tuh ibaratnya garis merah apa? Benang apa namanya? Benang merah. Nah, Yang pada intinya di konsep Jalur Rikola jalur itu. ini judulnya seperti ini. Iya. Jalur ini buat ini, jalur ini buat ini. Nah, ini kan di KBT itu kan Bang Oje kan karakternya itu karakter Bang Oje sehari-hari di dunia nyata. Iya. Nah, jadi kan Bang Oje ini kayak yang nggak punya kesulitan atau memang sebenarnya ada sih kesulitan tertentu yang bikin Bang Oje itu harus ekstra explore gimana sih jadi sosok Bang Oje. Terus ada nggak peran-peran Bang Oje yang berkesan yang gimana ya? Yang kayak harus pengorbanan nih, misal nih Bang Oje disuruh ngapain, pura-pura jatuh atau peran apa yang paling berkesan gitu nah Bang Oje alami? aduh, Bang Oje jatuh pakai sepeda depan kuburan. Bang Oje jatuh naik sepeda di Depan kubur, dibawa ke rumah sakit Itu beneran nyata? Maksudnya jatuhnya di jatuh perfilman, tapi jatuhnya jatuh beneran. beneran? Oh, jadi itu beneran. Totalitas. Ya. Iya. Sakit gak sih? Sakit. Tapi lebih sakit ditinggali. Siapa itu? Jadi Bang, itu bener-bener masuk rumah sakit. Dan itu apa? Bang, luka apa yang Abang Oje alami? Enggak, maksudnya bukan masuk rumah sakit beneran. Pura-pura dibawa ke rumah sakit, Mami. Oh, kirain ih, jatuh nggak jatuh beneran terus Bang Oje cedera atau apa? Enggak. Itu acting aja. Cek none. Oh, cek no. Tapi aku pernah lihat salah satu kontennya Bang Oje itu yang naik sepeda jatuh atau naik motor ya jatuh. Sepeda yang jatuh. Sepeda, Yo. sepeda yang jatuh bukan abangnya. Bukan. Bisa gitu ya. Lagi naik sepeda. Sepedanya yang jatuh bukan Bang Oje. Sepedanya yang jatuh. Bukan, maksudnya Bang Oje naik sepeda, Bang Oje dengan sepeda tuh jatuh. Oh, gitu. Nah, kacau. Itu kepikiran nggak bakal memang bener-bener jatuh kan kadang kita kalau kita di konsep nanti Bang Oje ini jatuh ya. Oke, mungkin jatuhnya agak gimana. Tapi pada saat sudah pengambilan gambar kan jatuhnya tuh memang jatuhnya bener-bener Harus totalitas. jatuh. Ya kalau saya sih mengerjakan sesuatu itu harus maksimal. Tapi itu Bang Oje nggak cedera ya? Nggak ada Ada lah lecet dikit. Oh, tapi BPJS masih aktif ya? Alhamdulillah aktif.
Itu pun masuk ke istri kan. Oh. Nah, ini aku mau tanya nih, sorry nih ya Bang Oje nih. Agak sedikit sensitif nih. Wow. Nah, pernah nggak sih Bang Oje itu kayak udah memberikan pendapat di salah satu briefing atau salah satu meeting ya di antara komedi budak terate itu udah memberikan pendapat yang menurut Bang Oje ini benar-benar terbaik, tapi pendapat itu nggak diterima dan itu perasaan Bang Oje gimana? Kesal lah. Guys. Ngegas guys. Iya, kesal, pasti kita kesal gitu. Dan itu sudah Bang Oje alami gitu kan. Di saat Bang Oje ngasih magi ya kalau diusulkan itu. Di saat Bang Oje magi saran, padahal saran Bang Oje itu benar, tapi kawan-kawan tidak nerimo dan akhirnya saran Bang Oje itulah yang dipakai. Cuma ya santai aja. Bang Oje kan orangnya ugal-ugalan, becicilan, biasa-biasa beda. Santuy. Tapi memang kalau aku lihat sih di komedi budak terate ini memang pentolannya tuh di Bang Oje, Mak Preti dan si Preti itu tadi. Kalau itu biasa ya dialami ya, sedikit-sedikit perbedaan pendapat itu pastilah Pasti kalau ada. di komunitas ya. Itu harus. Kalau aku bilang itu harus, tapi nggak sampai membuat efek buruk. Artinya sampai gara-gara perbedaan pendapat kita bisa jadi Pecah. down gitu. Nah terus ya, pernah nggak sih ngerasa di mana Bang Oje ini udah bener-bener totalitas ngebangun channel komunitas ini, terus tiba-tiba gara-gara hal yang kecil terus hancur semua komitmen? Ya, pernah. Pernah Dialami. Wah ini agak sedikit. Aduh. Aku sedih. Nangis lah. Ceritain dong gimana? Enggak perlu lah dalamnya, pokok intinya Pernah. Bang Oje pernah mengalami di KBT gitu. Pernah ngalamin di KBT Iya. ya. Jadi gara-gara sebuah komitmen hancur semua. Hancur gitu ya. semuanya. Jadi itu pengalaman yang Bang Oje pernah alami di KPT lama. Iya. Biar tidak terulang lagi, ada nggak sih? Oh kita harus gini loh di KBT yang baru kita harus gini loh. Ada nggak sih gitu? Iya, kalau Di menurut KBT yang Bang baru. Oje pribadi, kita harus kompak itu, Bay. Satukan suara gitu. Kompak, dan yang penting sebenarnya sih kalau di komunitas itu ada hitam di atas putih. Jadi kita gimana ya? Jelas. Kalau jelas, semuanya tuh jelas dari mulai ini perannya sebagai ini. Terus untuk pembagian cuannya Iya. juga jelas Pembagian gitu kan. cuannya. Karena kan cuan itu sangat sensitif, Iya. guys. Itu kan baliknya ke awal tadi. Kita kan cuma main-main awalnya, udah nyangko kalau langsung dapat apa kata Mami ini? Cuan. Cuan. Dan itu banyak terjadi bukan sebagai kita seorang konten kreator suka dan dukanya, artis pun juga banyak seperti itu. Iya. Iya, Yang mereka yang dari desa terus ke kota terus go internasional, ya artinya kita harus, kalau aku bilang ya Bang Oje atau kita lah ya, kita harus juga mempelajari bagaimana sih sebuah manajemen yang bergerak di bidang dunia kreator digital ini. Yang pertama kita harus membangun kejujuran dan juga sebenarnya keterbukaan. Keterbukaan, Betul, transparansi. transparan. Itu. Tapi jangan juga terlalu terbuka-buka. Iya. Nggak boleh terbuka-buka. Nah nih, sebelumnya Bang Oje pernah nggak sih ikut kayak workshop atau pelatihan gimana sih cara menjadi karakter seorang entertain gitu? Alhamdulillah enggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Iya. Otodidak. Wow. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Kok bisa gitu? Berarti memang benar-benar otodidak. Iya. Wow, itu benar-benar luar biasa banget ya. Iya. Bang Oje total banget. Pengalamannya benar-benar menginspirasi juga. Terus ini seandainya nih Bang Oje, kita kan nggak tahu nih kedepannya seperti apa ya. Sometime, someday, satu Iya, hari kita- satu saat. Kita nggak tahu nih, misal nih Bang Oje harus berhenti dari KBT, nggak Wow. tahu penyebabnya apa. Aku siap ganti Misalnya, Bang Oje. Nah, terus ada sosok gitu nih yang pengen gantiin Bang Oje, tapi kan masih bingung nih Iya. karakter Bang Oje itu seperti apa. Terus minta bantuan nih sama Bang Oje, bantu dong gimana sih membangun karakter sebagai Bang Oje itu gimana? Bang Oje bersedia nggak bantuin? Kalau pribadi saya bersedia untuk membantu. Tapi dan saya yakin nih enggak akan ada bisa menggantikan karakter saya. Kenapa? Karena itu pribadi saya. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Itu kepribadian. Kayak Mak Preti, kayak Preti dan Bang Oje itu kepribadian Bang Oje sehari-hari. Bukannya dibuat untuk di film komedi budak rate apa ya. Iya, Memang keseharian kami macam itulah. Artinya Kami. dunia nyata dengan dunia di depan kamera itu nggak terlalu Beda. ya. Tapi misalnya kata si MG tadi, kira-kira Bang Oje
ikhlas ya, bisa ya ngajarin. Ikhlas dan bersedia. Dan bersedia. Cuman nggak tahu bakal jadi seperti Bang Oje atau Bang Oja, Bang Oju, Bang Iya. Oji gitu ya. Iya. Bang Ojit. Bang Ojit. Nah nih, Bang Oje selama ini sosial media yang paling aktif Bang Oje gunain apa? Facebook. Facebook. Iya. Facebook. Facebooknya sudah berapa temennya? Udah pernah tengok, dah pokoknya asal ada ganti konfirmasi. Konfirmasi. Iya. Nah itu kalau boleh tahu nih, sekali posting itu yang nge-like dan komen itu berapa? Jarang Bang Ojek nengok. Bang Ojek nggak pernah tipe Oh. orang sombong. Itu bukan orang sombong kalau jarang dilihat tuh. Itu udah gimana gitu ya? Maksudnya tuh berapa orang nih yang ternyata diam-diam Kepo, Ya. kepa ya. netizen gitu. Pasti lebih banyak netizennya. Semakin tinggi, pohon Pohon. nah, semakin kencang. anginnya. Oke, ngomong-ngomong masalah netizen. Nah pernah nggak sih Bang Oje ngerasa kayak diri Bang Oje itu sebagai atau kayak star syndrome? Aku nih artis loh, aku nih artis. Nah ada netizen yang Julid. kenal enggak segala macam, tapi kayak apa sih Bang Oje so asik depan kamera, so ini bla 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 segala macam, ketemu nggak mau diajak foto, nggak mau ini segala macam, pokoknya kayak ada yang nggak senang gitu. Ya. Itu gimana Bang Oje nanggapin orang yang seperti itu? Kalau Bang Ojek baiklah depan orang, kalau dia ngajak foto yo lanjut gitu kan. Masalahnya kan tidak ada ngurangi apa gitu kan. Benar. Belum pula jadi artis terkenal kita lah sombong kan nggak mungkin ya kan. Tapi ada juga yang netizen tadi tuh kan, maklum lah kita kok dusun. Nah, namun Jadi, di dusun pasti macam tuh, kebanyakan netizen yang jahat atau netizen yang budiman? yang jahat. Yang jahat. Contoh jahatnya seperti apa sih? Aku tukang gue buat macam kau tuh, Nah, nah, benar. kan gitu. Benar. Mungkin karena Bang Oje ganjen nggak, jadi banyak yang jahat. Bisa jadi. Iya sih. Oje. Sebenarnya kalau kita sebagai konten kreator, mereka yang nonton di depan layar YouTube segala macam itu, mereka selalu gampang sih buat tanpa lihat proses. Kayak contoh kayak konten yang kita sekarang ini kan prosesnya ada ini bla bla segala macam tanpa lihat itu. Jadi biasa lah kan netizen ya kan. Netizen memang gitu. Netizen memang gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada netizen, kita nggak terkenal. Iya, benar. Bener kan? Benar. Jadi ada netizen yang jahat dan ada netizen yang budiman, itu kita terima aja. Tapi kebanyakan yang jahatnya. Tapi itu yang bikin Bang Oje jadi Semangat. jadi Motivasi semangat. buat Bang Ojek. motivasi Siap. buat lebih baik lagi. Terus berkarya. Iya. Oke, Bang Oje ini pertanyaan yang terakhir. Hah? Ngeri jawab Ego. Enggak sih, enggak berat. Bang Oje sekarang fokus ke channelnya sendiri atau ke KBT? Jujur ya, mau fokus kemana? Mau beratnya kemana? Kalau pribadi berat ke KBT karena sudah menghasilkan. Wah, kan cuan kan? Cuan kan? Cuan kan? Demi kawan Demi kawan-kawan? dan demikian, kawan demikian. Kita ada dua. Iya. Oke, Bang Oje boleh nggak sih kayak kita mau ngerasain dong aktingnya Bang Oje di hari ini ya kan? Sebagai Bang Oje, terus MG ini sebagai apa ya? Kamu mau sebagai apa? Preti. Aku kalau jadi Preti nggak bisa deh. Iyalah karena badannya gemuk Preti. Enggak, ini gini aja. Bang Oje ngegombalin cewek cantik yang baru datang di channelnya KBT. Oh, gitu. Gombalin ya. Gombalin Oke. dong. Jadi kalian penasaran? Kita langsung lihat guys, aktingnya si Bang Oje. Nang kegatalan. Nang itu tadi Bang Oje nang kegatalan Kegatalan. buat ngegombalin cewek. Oke, kamera rolling and action. Halo Dek. Apa sih? Adik tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini? Hari Kamis. Salah. Terus? Hari ini kamu cantik. Sumpah ya. Sekarang kebalikan, MG marahin si Bang Oje. MG sebagai Mak Preti, pokoknya Bang Oje nggak boleh nikah sama Preti. Yang aku tahu itu ya? Ya. Pokoknya Bang Oje nggak boleh nikah sama Preti. Cepat marahin. Mak Preti tidak setuju. Mak Preti tidak setuju. Mak Preti nggak Aduh, setuju. Sumpah ya harus acting. Dia ini sebagai seorang apa? Penjual apa? Penjual pinang. Penjual pinang. Oh miskin. Ah. Apa dak Mak Preti tidak setuju dengan Bang Ojek? Oh? Oke, yuk. Kamera rolling and action. Bang Oje. Tunggu. Mak Preti itu manggilnya apa? Oje ya? Oje. Oje. Oh, enggak usah pakai Jangan pakai tangga. tang. Oh. Yuk. Oje, lah berapa tahun kau pacari anak aku tuh? 3 tahun Mak. Gak selama itu. Kau masih juga belum terkumpul duit untuk nikahin anak aku. Lu Mak pinang murah. Sumpah ya.
Jadi kayak mana nih? Jelas apa enggak nih? Kau nih serius sama Preti? Mak mata kayak aman, nak minta beliin mobil warna kuningnya, nggak pernah terima aku. Guys, ini memang benar-benar tepuk tangan dulu, upload. Keren. Ini benar-benar spontanitas, ya kan? Spontanitas tanpa batas. Jadi galak nggak? Galak. Galak tuh marah-marah ya? Kayaknya si MJ ini karakter aslinya itu ya Bang Oji ya? Galak gitu. Galak banget guys, padahal itu bohong. Oke, depan kamera guys. Oke guys, terima kasih yang sudah ikut di konten segmennya ngobras ini. Ngobrol asik, santuy. Nah, ini mungkin ada kata-kata sepatah dua patah kata dari Bang Oji untuk teman-teman yang sedang nonton di channel YouTube OMG TV. Oke, dikit pesan Bang Oje. Jangan lupa like, share, dan komen channel YouTube-nya OMG TV. Dan jangan lupa like juga, komen, share channel YouTube-nya komedi Budak Teratai. Dan YouTube channelnya pribadi ada juga guys. Apa guys? Bang Oje TV guys. Bang Oje TV. Oje TV. Bang Oje TV. Oke. Oke, terima kasih banyak Bang Oje udah menyempatkan udah meluangkan waktu untuk hadir di OMG TV. Sama-sama. Semoga kedepannya kita makin apa lagi ya, bertambah untuk apa? Produktivitas. Iya. Saya terima kalau misalkan OMG TV ngajak collab lagi, saya terima. Jelas kan makan minum gratis. Iya. Senang amat nih Bang Oje. Tapi kalau kita undang lagi mau ya? Siap. Oke, mungkin undang lagi sebagai artis besar. Wow. Ya. Makan besar berarti nih. Oh iya, tapi Bang Oje yang traktir. Wah, mati. Kalau enggak gantian deh Bang Oje yang undang kami di channel YouTube Bang Oje. Siap. Oke guys, nggak terasa nih dari sore sampai malam emang asik banget ngobrol sama Bang Oje. Iya, benar-benar seru ya. Seru. Masih ada waktu lagi. Sekali lagi terima kasih buat Bang Oje, terima kasih banget atas waktunya, atas pengorbanannya sudah sampai ke sini. Kita buat di segmen ngobras tadi. Dan buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini, jangan lupa buat like, Komen, share, dan subscribe.